Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Kajian Masyarakat Indonesia, Ibu Dr. Yasmita MSI. Dan di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dea Yulia Anggraini, Sriyani, Ibrahim Cesar Romeo Sasongko, Alvida Damayanti, Ayo Wardah Makfira, Dea Parbo, dan Nurwildi Munawir. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai 7 unsur kebudayaan menurut Kecara Ningrat. Dan kebudayaan yang akan kita bahas adalah suku Sunda. Yuk teman-teman, langsung aja kita simak videonya. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara dengan berbagai kekayaan, kebudayaan yang beraneka ragam. Selain itu, adanya berbagai suku bangsa juga menambah keberagaman meliputi sistem kepercayaan religi yang dianut di daerah masing-masing. Kepercayaan religi ataupun agama merupakan segala sesuatu yang meliputi keyakinan, upacara, dan peralatannya terhadap adanya kekuatan gaib yang lebih tinggi. Sistem religi atau kepercayaan. Nah, pada masyarakat suku Sunda, kepercayaan awal yang tumbuh dan berkembang di daerah mereka adalah kepercayaan Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan merupakan sistem kepercayaan yang masih dianut hingga sekarang ini. Di beberapa daerah Sunda, terutama yang berada di Keneges, Provinsi Banten. Sunda Wiwitan sendiri merupakan kepercayaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur atau dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang sudah lama dianut oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan juga Islam. Ini adalah beberapa contoh upacara adat keagamaan pada suku Sunda. Yang pertama, ada Pesta Nelayan Pelabuhan Ratu. Ritual ini adalah upacara ritual khas masyarakat yang tinggal di daerah Kabupaten Sukabumi, terutama masyarakat yang dekat dengan pantai Pelabuhan Ratu. Sebagai salah satu bentuk upacara ritual masyarakat nelayan di pantai Pelabuhan Ratu, maka pesta laut tersebut merupakan wujud dari rasa syukur atas segala rahmat dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan acara puncaknya sendiri adalah pelepasan ribuan tukik atau anak penyu ke dalam laut. Lalu contoh yang kedua, ada upacara hajat Sasih Kampung Naga. Upacara hajat Sasih Kampung Naga adalah salah satu ritual upacara adat suku Sunda yang tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Upacara ritual tersebut juga merupakan sebuah penghormatan kepada leluhur warga Tasikmalaya, yaitu Eyang Singaparna, yang oleh masyarakat Tasikmalaya dianggap sebagai cikal bakal berdirinya Kampung Naga, yang kemudian menurunkan orang Sanaga itu sendiri. Lalu contoh upacara ritual keagamaan yang terakhir adalah upacara Saren Taun. Upacara ritual Saren Taun dilaksanakan pada setiap bulan Agustus setiap tahunnya, yang merupakan upacara ritual penyerahan hasil bumi berupa padi yang diperoleh dalam kurun waktu 1 tahun untuk disimpan di leit atau lumbung padi. Tujuan dari upacara Seren Taun ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur, rasa hormat, serta ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Dewi Sri atas panen yang telah diperoleh serta diperoleh selama kurun waktu 1 tahun. Upacara Seren Taun adalah sebuah upacara ritual yang penuh dengan nilai-nilai filosofis dan kearifan masyarakat di dalamnya. Nah, di part berikutnya ini kita akan membahas mengenai sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial yang ada di masyarakat suku Sunda. Dilihat dari sudut sejarah, organisasi sosial yang hidup dalam masyarakat di Jawa Barat ada yang mempunyai cita-cita lembaga atau organisasi tradisional dan organisasi modern. Yang dimaksud organisasi tradisional adalah organisasi yang muncul sebagai hasil inisiatif dan kreatif masyarakat desa itu sendiri, yang didorong oleh kebutuhan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Sedangkan organisasi modern adalah lahir karena sengaja dibentuk
biasanya dari pihak atas desa dengan anggaran desa dan anggaran rumah tangganya. Nah, organisasi tradisional yang masih banyak ditemui dan dilakukan masyarakat Sunda adalah satu, organisasi tradisional yang merupakan ikatan hubungan antara pemilik tanah dengan penggarap tanah, seperti memaro, yaitu bagian hasil panen sama. Yang kedua adalah mertelu, yaitu bagian hasil panen 1 berbanding 2. Dan yang selanjutnya adalah melayang, yaitu bagian hasil panen 10. Sangga untuk 3 bau sawah. Yang terakhir adalah hijauan, yaitu peminjaman uang yang dibayar dengan hasil panen. 2. Organisasi tradisional yang erat hubungannya dengan kehidupan desa di Priangan. Yang pertama adalah hiras atau ngahiras, biasanya ada dalam dirikan ruah, tandur, dan hajatan. Berikutnya liliuran, yaitu saling tukar tenaga dalam sesuatu pekerjaan A, AB atau BA. Lalu yang terakhir ada kondangan atau undangan atau uleman, biasanya terdiri dalam acara syukuran. 3. Organisasi tradisional didasarkan atas kepentingan ekonomi, seperti pertama ada sistem ijon, yaitu peminjaman padi pada musim paceklik dan dibayar pada musim panen dengan bunga yang tinggi. Lalu yang berikutnya ada sistem nyambat, yaitu permintaan bantuan tenaga dari tetangga dengan imbalan materi. Yang ketiga ada sistem ceblokan, yaitu sistem kontrak penggarap sawah oleh kelompok petani sampai panen dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Yang keempat ada sistem pajegan, yaitu sistem kontrak tidak sampai panen. Dan yang terakhir ada sistem sewa tanah, yaitu menyewakan tanah kepada pemilik modal karena kebutuhan tertentu. Sistem pengetahuan suku Sunda. Sistem pengetahuan adalah salah satu kebudayaan yang universal. Artinya unsur kebudayaan yang sudah pasti ada dan dapat ditemukan di semua kebudayaan bangsa. Sistem pengetahuan diperoleh masyarakat berdasarkan pengalaman hidup yang dikaitkan ke dalam konsep, teori, dan pendirian. Semua itu diwariskan dari nenek moyang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun sistem pengetahuan yang dimiliki suku Sunda yaitu yang pertama, pengetahuan tentang alam. Pengetahuan tentang alam berkaitan dengan kebutuhan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengetahuan musim, angin, cuaca, hujan, dan sebagainya. Pengetahuan tentang alam diperoleh berdasarkan pengalaman kehidupan sehari-hari masyarakat suku Sunda. Seperti contoh, petani di suku Sunda menghubungkan adanya bintang Waluku dengan permulaan untuk melakukan pekerjaan sawah atau menanam padi. Karena dengan munculnya bintang Waluku menandakan awal musim penghujan. Tetapi berbeda dengan musim kemarau. Datangnya musim kemarau ditandai dengan terdengarnya suara serangga yang dinamakan tonggeret. Lalu yang kedua, pengetahuan tentang flora dan fauna. Pengetahuan tentang flora berhubungan dengan kesehatan, sehingga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa adanya beraneka rempah-rempah yang memiliki banyak manfaat atau khasiat untuk kesehatan. Seperti salah satunya yaitu kunyit. Kunyit secara medis sebagai obat pelancar datang bulan, obat sakit perut, dan penambah nafsu makan. Lalu pengetahuan tentang fauna berkaitan dengan sistem kepercayaan. Suku Sunda mempercayai apabila mendengar suara burung suit uncuing yang berada di dekat suara burung itu pertanda akan ada orang yang meninggal. Selain itu, seekor cecak. Apabila ada seseorang yang kejatuhan cecak, artinya orang tersebut mendapat sial. Lalu yang ketiga, pengetahuan tentang tubuh manusia. Pengetahuan ini berkaitan dengan sistem kepercayaan. Salah satu contoh seperti seseorang yang mata kirinya tiba-tiba bergerak atau berkedip secara tidak sadar atau yang bisa disebut dengan kegedutan, pertanda akan mendapatkan kesedihan. Namun sebaliknya, apabila kegedutan di mata sebelah kanan, maka pertanda seseorang akan mendapatkan suatu hal kebahagiaan. Lalu yang terakhir, pengetahuan tentang kelakuan sesama manusia. Sistem pengetahuan ini berhubungan dengan konsep etis tentang diri, bagaimana tata krama atau sopan santun di lingkungan, serta pemahaman mengenai konsep gotong royong. Bahasa suku Sunda.
Bahasa Sunda merupakan bahasa daerah yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Jawa Barat atau masyarakat suku Sunda. Bahasa Sunda mengenal adanya tingkatan dalam pemakaian bahasa yang disebut dengan undak-usuk, yaitu tata cara bahasa yang digunakan berdasarkan kedudukan sosial dan golongan usia atau keadaan diri pembicara, lawan bicara, dan yang dibicarakan. Tingkatan bahasanya yaitu yang pertama bahasa Sunda lemas atau halus, yaitu bahasa yang dipergunakan untuk berbicara kepada orang tua atau orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua, bahasa Sunda sedang, yaitu bahasa yang digunakan antara orang yang sebanding baik usia atau kedudukan sosialnya. Lalu yang ketiga, bahasa Sunda kasar, yaitu bahasa yang dipergunakan apabila berbicara dengan orang lebih muda usianya, lebih rendah kedudukan sosialnya, dan orang yang sudah dikenal dekat. Dalam suku Sunda, banyak sekali kesenian di dalamnya. Mulai dari tarian tradisionalnya yang terkenal, yaitu jaipong, lalu ada pertunjukan wayang, sisingaan, yang dimana sisingaan ini sering dijumpai saat ada acara hitanan. Lalu terdapat alat musik tradisional yang dimiliki suku Sunda, yaitu angklung. Terdapat alat musik tradisional yang dimiliki suku Sunda, yaitu angklung, suling, dan ada juga rampak kendang. Rampak kendang adalah kesenian musik tradisional khas Jawa Barat yang dimana rampak kendang ini memiliki arti rampak yaitu serempak, sedangkan kendang artinya kendang merupakan alat musik kendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Rampak kendang ini biasanya mengiringi penari dalam menarikan jaipong. Untuk mata pencaharian dari masyarakat Sunda sendiri adalah bertani dan berladang. Namun, ada beberapa daerah di Jawa Barat yang berdekatan dengan pantai sehingga masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suku Sunda yang masih berada di pedalaman masih sangat erat, masih sangat konsisten menjaga adat yang diturunkan oleh nenek moyangnya sehingga kelestarian dari suku Sunda itu sendiri dapat terlestarikan dan dapat disalurkan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Beda halnya dengan suku Sunda yang sudah mulai mengenal teknologi gitu. Dengan mereka yang sudah mengenal teknologi, mereka tidak lagi menggunakan alat-alat tradisional dalam memasak ataupun membajak sawah. Banyak sekali masyarakat Sunda yang sudah beralih menggunakan traktor, beralih menggunakan listrik untuk penerangan, dan lain sebagainya.